Om Swastiastu, sahabat cerita Hindu. Vegetarisme atau vegetarianisme adalah gaya hidup atau kegiatan menolak atau berpantang dalam mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, unggas, dan telur. Orang-orang yang mempraktikkan gaya hidup vegetarisme disebut vegetarian. Ada beberapa jenis vegetarian, mulai dari vegan, lacto-vegetarian, ovo-vegetarian, dan lacto-ovo-vegetarian. Bagaimana pandangan Weda mengenai vegetarian? Ini penjelasannya. Salah satu sloka dalam ajaran Weda mengatakan, Ahimsaya Paro Dharma, yang bisa diartikan, Dharma atau kebajikan tertinggi adalah ahimsa. Apa itu ahimsa? Beberapa orang mengatakan bahwa ahimsa berasal dari kata a, yang artinya tidak, dan himsa, yang artinya membunuh. Sehingga mereka mengatakan bahwa ahimsa artinya tidak membunuh. Permasalahannya adalah, apakah mungkin dalam kehidupan ini kita lepas dari pembunuhan? Setiap makhluk hidup dari yang terbesar sampai yang terkecil memerlukan makanan dalam mempertahankan hidupnya, dan semua itu tidak mungkin lepas dari pembunuhan. Manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini tidak akan pernah luput dari pembunuhan. Misalnya, setiap udara yang dia hirup akan membawa sejumlah jasad renik yang akhirnya binasa akibat sistem pertahanan tubuhnya. Dan setiap air yang dia masak pasti mengandung jutaan bakteri dan virus. Dan setiap gerak langkah aktivitas seseorang yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, pasti ada yang berkaitan dengan pembunuhan. Sehingga dengan demikian, tidaklah tepat jika ahimsa diartikan sebagai tidak membunuh. Bhagavad Gita mengartikan ahimsa sebagai tidak melakukan kekerasan. Memang benar bahwasanya membunuh adalah salah satu bentuk dari tindakan kekerasan. Tetapi ada pembunuhan-pembunuhan yang diizinkan dan bahkan diwajibkan oleh ajaran Weda. Membunuh untuk mempertahankan hidup bukanlah tindakan himsa karma. Bahkan Bhagavad Gita yang disabdakan oleh Sri Krishna adalah merupakan perintah kepada Arjuna untuk bangkit dan melakukan kewajibannya membunuh lawan-lawannya di medan perang. Pembunuhan harus dilakukan dalam rangka melakukan tugas dan kewajiban. Seorang Brahmana yang berkualifikasi dapat membunuh binatang dalam rangka korban suci. Seorang kesatria seperti Arjuna yang tugas dan kewajibannya bela negara dan menghancurkan musuh demi dharma, maka harus siap melakukan pembunuhan, walaupun yang harus dia bunuh adalah sanak keluarga, guru, dan saudara-saudaranya sendiri. Begitu juga dengan seorang hakim, sebagaimana disampaikan dalam kitab hukum Hindu, Manu Samhita. Tidak boleh disalahkan hanya karena dia menjatuhkan hukuman dan mengeksekusi mati narapidana yang telah terbukti melakukan dosa berat membunuh orang lain. Seseorang yang membela diri dari serangan perampok demi mempertahankan jiwa, raga, dan harta bendanya pun tidak boleh disalahkan karena membunuh si perampok. Begitu juga semua makhluk hidup yang melakukan pembunuhan demi makan dan mempertahankan hidupnya tidak bisa serta-merta kita salahkan.
Bahkan Bhagavata Purana mengatakan, "Nam caranam acarya hiya pada carinam, ahastahastayuktanam dwi padam ca catus pada." Secara alamiah, buah-buahan dan bunga diperuntukkan sebagai makanan untuk serangga dan burung. Rumput dan binatang yang tidak berkaki adalah sebagai makanan binatang berkaki 4 seperti sapi dan kerbau. Binatang yang tidak menggunakan kaki depannya sebagai tangan adalah makanan bagi binatang seperti macan yang memiliki cakar, dan binatang berkaki 4 seperti rusa dan kambing maupun biji-bijian adalah makanan bagi manusia. Ini berarti secara alami, manusia memang diizinkan melakukan pembunuhan binatang untuk kebutuhan hidupnya. Benarkah begitu, sahabat cerita Hindu? Penjelasan ini masih bersambung dalam video saya selanjutnya. Bagi sahabat cerita Hindu yang ingin menanggapi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Om Santi 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 Om.